ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kemarin belum? Belum. Hah? Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahullah ta'ala. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, sampai kita membahas bab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat sekali lagi, Anda diajari pinter agar Anda benar-benar ya cara membacanya berbeda. Ya, Fadal, silahkan keterangan umum, istilah-istilah. Satu, keterangan umum istilah-istilah dalam memahami soal i'tiqad atau kepercayaan dalam Islam lebih baik terlebih dahulu memaklumi istilah-istilah yang terpakai dalam lingkungan ini. Usuluddin artinya pokok agama. Ilmu usuluddin artinya ilmu pokok-pokok agama. Di dalam ilmu usuluddin dibicarakan soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok bagi agama, yaitu A. Kepercayaan atau i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan ilahiyah. B. Kepercayaan yang bertalian dengan kenabian atau nubuat. C. Kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib atau hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. D. Dan lain-lain soal kepercayaan. Ilmu usuluddin kadang-kadang dinamai ilmu kalam, yakni kalam Tuhan, karena dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, di antaranya sifat kalam atau berkata. Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu dalam kalam dinamai mutakallimun. Keliru. Perhatikan benar-benar cara baca. Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu kalam dinamai mutakallimun atau mutakallimin. Ada juga yang menamai ilmu ini dengan ilmu tauhid, yakni ilmu keesaan Tuhan, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah tentang keesaan Tuhan. Apa yang ada? Silakan. Tauhid. Salah. Lagi. Salah. Sudah diajarkan sebelumnya. Ada yang salah itu apa? Ayo, buka catatan. Ada yang salah situ. Ilmu kalam. Itulah orang-orang tasawuf pakai ilmu kalam itu. Tidak boleh dipakai. Ini kelompok Mu'tazilah. Oh ya, Anda tidak jeli sudah. Tidak jeli atau lupa atau dilupakan. Ya. Makanya perlu membahas itu agar Anda tidak salah. Ya.
Karena ini akidah lo ya, akidah. Yang pokok, kalau Anda sudah salah, ya mohon maaf, Islam Anda dipertanyakan. Jangan asal Anda sholat saja lo ya. Kalau tidak tahu ilmu akidah, wah susah itu sudah. Ini sudah orang-orang tasawuf, ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala sebelum bertaubat pakai ini Mu'tazilah, ya, ilmu kalam. Maka kalimat ini ilmu kalam tidak boleh dipakai di dalam akidah tauhid, ya. Silakan selanjutnya. Ada juga yang menamainya dengan ilmu aqaid, yakni ilmu itikad, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah soal-soal itikad atau kepercayaan. Di Indonesia ada orang-orang menamainya dengan ilmu sifat 20. Berbahaya, hati-hati, pelan-pelan. Di Indonesia ada orang-orang menamainya dengan ilmu sifat 20. Karena di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib atau mesti ada bagi Tuhan. Pendeknya perkataan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu sifat 20. Sama artinya, yaitu ilmu yang dibicarakan di dalamnya soal-soal itikad atau kepercayaan tentang ketuhanan, kenabian, keakhiratan. Kalau kita berbicara tentang usul atau pokok, sudah tentu ada yang furu atau cabang. Dalam istilah keagamaan, furu syariat berarti soal-soal ibadah yang dikerjakan setiap hari. Umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, dan lain-lain. Kesimpulan dapat ditegaskan bahwa usuluddin ialah itikad. Itikad dan furu syariah ialah ibadah-ibadah yang lahir. Dalam buku ini akan dikupas hanya yang bertalian dengan itikad atau usuluddin. Ada yang, jangan dulu, ayo. Perhatikan benar-benar, apa yang salah? Ilmu kalam sama sifat 20. Sifat 20 itu satu akidah yang salah. Hah? Sifat 20 yang masih ada itu. Sifat 20 itu bukan akidah. Apa? Kalau bukan bukan akidah. Kemarin kan sudah dapat ini. Jangan double-double ya. Hah? Ayo. Benar dikatakan ilmu kalam salah, ilmu sifat 20 salah. Kenapa ilmu sifat 20 salah? Bukankah itu asma wa sifat? Ayo. Bukankah itu asma wa sifat? Bukan perkara dibatasi 20, ilmu 20 itu sudah salah. Ya, harus jelas sekarang itu. Nanti asma wa sifat, makanya kemudian saya fotokopikan bagian belakang itu sifat 20. Kenapa salah padahal pakai dalilnya Quran? Ingat loh, ini akidah loh ya. Yang paling mendasar loh ya. Usuluddin. Jika Anda sudah salah ini, mohon maaf. Akidah Anda dipertanyakan. Ganti siapa yang baca? Fadl. Ahli sunnah wal jamaah. Arti ahli sunnah wal jamaah. Arti ahli sunnah ialah penganut sunnah Nabi. Arti wal jamaah ialah penganut iktikad sebagai iktikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum ahlu sunnah wal jamaah
ialah kaum yang menganut itikad sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Itikad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul secara terpencar-pencar. Belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, jamaah dari Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab-kitab usuluddin biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Tersebut dalam kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Asy-Syabidi, yaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali pada jilid 2 pagina 6, yaitu idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihil asy'ariyatu wal maturidiyah. Artinya, apabila disebut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan paham Asy'ari dan paham Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi ini? Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga yang paham dan itikadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah. Kemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahwa hukum-hukum agama yang digali dari Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamai mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal dinamai mazhab Hambali. Walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga dalam soal-soal ijtihad, hasil galian dari Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dinamai mazhab Asy'ari atau paham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Quran dan hadis, juga apa yang sudah diitikadkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Apa? Perhatikan betul-betul. Sudah salah. Apa? Oh, dasar ini. Terus. Ayo. Apa? Abu Hasan. Kenapa Abu Hasan? Harusnya Abul Hasan. Hah? Abul Hasan. Kenapa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari? Mazhabnya Asy'ariyah. Kalau begitu, mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Ayo.
Ayo, ada lagi. Fadhal. Mereka beranggapan menyempurnakan akidah yang sudah. Dari mana? Dari mana? Dasar Anda dari mana? Ayo. Ini itikad Nabi dan sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah secara terpencar-pencar. Ya benar. Mana ada yang terkumpul? Sudah benar itu. Mana ada yang terkumpul? Tunjukkan kepada saya yang sudah terkumpul. Sudah benar itu, terpencar-pencar. Tapi dirumuskan oleh seorang ulama yang besar itu saya. Siapa saja boleh merumuskan, termasuk Anda. Nah, termasuk Anda boleh merumuskan. Ya? Kesalahannya adalah salah karena itu ada orang yang memberi nama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah. Sudah salah itu. Ya? Dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Ya? Kenapa disebut Muhammadiyah? Hah? Fahamnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang kemudian disebut kelompok Wahabi. Muhammadiyah pada Tarjih Muhammadiyah, himpunan Tarjih Muhammadiyah tahun 1967, ya, asma wa sifatnya sudah benar. Tetapi sejak ada ulama Hamka, tahu Buya Hamka? Orang yang ibu bapaknya itu seorang tarekat Naqsabandiyah, maka ikut kepada Asy'ariyah, yaitu sifat 20, wujud qidam baqo, sehingga berubah menjadi salah. Demikian pula persis. Silakan buka kitabnya Ahsan, silakan buka Profesor Dr. Hamka, keluaran terbitan CV Diponegoro Bandung. Ya, siapa saja asma wa sifatnya yang mencontoh 20 sifat dari Asy'ariyah, maka ia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaahnya niru sampai sekarang. Kalau SD, lihat itu SD Muhammadiyah, akidahnya itu sudah diajarkan sifat-sifatnya itu, wujud qidam baqo dan seterusnya. Kemudian LB Ma'arif NU diajarkan juga begitu. Kalau Anda dan saya meyakini seperti begitu, Asy'ariyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah. Akidah Anda dan saya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kesalahannya tersebut di dalam kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husain Al-Zabidi, Syarah Ihya Ulumuddin. Perlu diketahui Ihya Ulumuddin adalah kitab tasawuf. Apabila disebut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti rumusan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi. Maka saya bertanya kepada Anda, ya, ini juga salah. Ya, ini juga salah. Apa salahnya? Saya mau bertanya kembali dengan tadi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah pengikut sunnah Nabi. Anda garis bawah itu. Arti wal Jamaah adalah penganut itikad sebagai itikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Sampai garis bawahi agar Anda tahu itu.
Kalau Anda tidak tahu nanti menerangkan kepada orang salah, maka akidah Anda dipertanyakan. Langsung keluar loh dari Islam. Ya, mohon maaf, ini langsung keluar dari Islam. Ya, kaum Ahlussunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut itikad sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Bukan yang dianut, faham yang dirumuskan oleh Asy'ari. Kalau begitu, Asy'ari itu membuat faham tersendiri. Ya, maka bid'ahnya di dalam asma wa sifat Asy'ariyah. Ya, apabila disebut kaum Ahlussunnah wal Jamaah, maka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang beriktikad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Begitu seharusnya. Salah lagi. Maka saya harus terangkan ini sekali lagi. Siapa saja berfaham. Kenapa demikian? Bisa saja Akhus Suparlan membuat faham tersendiri. Boleh. Merumuskan sendiri boleh. Ya, tetapi sesat atau tidaknya itu yang jadi masalah. Karena semua orang akan mengakui bahwa dirinya pengikut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ada lagi yang salah? Apa? Sudah menjadi adat kebiasaan di dalam dunia Islam bahwa hukum-hukum agama yang dari Al-Quran dan Al-Hadis oleh seseorang imam, maka hukumnya disebut mazhab. Maka ada mazhab Syafi'iyah, Hambali dan yang lainnya. Itu salah. Mana dalilnya? Ya, tidak ada mazhab di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mazhab kita hanya Rasulullah SAW. Surat 3 ayat 30. Surat 4 ayat 80. Surat berapa lagi? Surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 36. Surat 42 ayat 21. Surat ya, hati-hati loh ya. Ini akidah yang pertama. Surat berapa? 59 ayat 7. Nanti saya bongkar. Ya, termasuk di Persis, termasuk Muhammadiyah. Bukan semuanya salah loh ya, tetapi karena ini akidah salah. Nanti saya tunjukkan, ini ada dalilnya Quran loh. Jangan sotoi nantinya. Mohon maaf, ini ada dalilnya Quran, tetapi perlu diketahui salah. Saya buka duluan. Ya. Begitu juga dalam soal i'tikad, hasil galian dari Al-Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dinamai mazhab Al-Asy'ari tidak diperkenankan. Ya, ini menambahkan namanya kedustaan. Surat 16 ayat 25. Ya, surat 2 ayat 159. Surat 2 ayat 174. Ya. Nanti ini akan akan membenci. Ya, membenci sebuah kelompok. Ya, nanti kita akan buka firqah dalam Islam. Fadal. Ada yang mau baca? Fadal. Firqah dalam Islam. Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah atau golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu sama lain bertentangan pahamnya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan.
apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak bisa dirubah lagi, dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab Usuluddin. Barang siapa yang membaca kitab-kitab Usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan-perkataan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, Mujassimah, Bahiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah, dan lain-lain sebagainya. Umat Islam, khususnya yang berpengetahuan agama, tidak heran melihat dan membaca hal ini, karena Nabi Muhammad SAW sudah juga mengabarkan pada masa hidup beliau. Banyak terdapat hadis-hadis yang bertalian dengan akan adanya firqah-firqah yang berselisihan paham dalam lingkungan umat Islam. Di antara hadis-hadis itu adalah Artinya maka bahwasanya siapa yang hidup atau lama di antaramu niscaya akan melihat perselisihan atau paham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain. Lihat sunnah Abu Daud juzuk 4 pagina 201. Tujuan hadis ini terang bahwa akan ada perselisihan paham dalam lingkungan umat Islam, dan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin. Apa yang terjadi? Ayo, ambil kesimpulan. Masih pertama ini firqah dalam Islam, termasuk hadis itu. Ayo. Ketika timbul perselisihan ataupun perselisihan paham tentang agama, sekarang ini tidak berpegang pada hadis ataupun rujukan dari sahabat Nabi, tapi kepada ulama saat ini. Katanya ulama tadi berdasarkan Quran dan hadis. Masing-masing mengaku paling benar. Ayo. Hadis itu sudah meriwayatkan bahwa sebenarnya tidak ada perselisihan. Yang berselisih itu kita sendiri karena tidak merujuk kepada pemahaman salaful ummah. Coba lihat itu. Siapa yang hidup lama di antara kalian itu akan melihat perselisihan faham yang banyak. Melihat perselisihan. Tetapi dengan perselisihan itu kalian jangan ikut-ikutan. Loh, ya maksudnya hadis itu jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan maka Anda kelompok yang tadi dikatakan, masing-masing kelompok akan merasa dirinya paling benar. Jangan, tinggalkan mereka, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, itu saja. Gigit dengan gigi gerahammu, gigit dengan kuat. Silakan buka surat 2 ayat 176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab atau Al-Quran
dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Nah, siapa saja yang berselisih terhadap Al-Quran, maka mereka masuk dalam perselisihan yang amat sangat jauh. Karena sudah qot'i. Mereka rata-rata mengedepankan akli daripada dalil naklinya. Mu'tazilahnya muncul. Gitu ya. Makanya Imam Nawawi dan yang lainnya itu berat ketika kemarin menceritakan tentang usolli, karena pada saat itu faham Mu'tazilah sudah mendunia pada saat itu. Jadi jangan salahkan Imam Nawawi. Namanya Imam Nawawi itu manusia biasa, seorang ulama. Nah, itu ya. Jadi ketika kita melihat perselisihan itu, kita disuruh meninggalkan kelompok-kelompok itu. Karena sudah ada jelas dikatakan, gigit dengan gigi geraham kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Hadis kedua, ya, jadi mereka berdasarkan hadis, ya, maupun nanti Quran kita jumpa. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa yang berselisih faham di dalam Alkitab kebenaran, maka mereka termasuk perselisihan yang amat sangat jauh. Siapa yang beriman tidak seperti imannya para sahabat, maka iman mereka ditolak oleh Allah. Surat berapa itu? Surat 2 ayat 137. Ikutilah Allah, Rasul dan ulil amri di antara kalian. Barang siapa yang melihat perbedaan pendapat, berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Surat berapa itu? Surat 3 ayat surat 4 ayat 59. Ya. Silakan hadis kedua. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabu nakulluhum nar'amu annahu baniyun wa ana khatamun nabiyina la nabiyyu ba'di. Artinya, akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwakan bahwa ia nabi. Saya adalah nabi penutup. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Diriwayatkan Tirmidzi, lihat Sahih Tirmidzi juzuk 9 pagina 63. Jadi itu diantaranya nanti ada yang mendakwahkan dirinya nabi. Jangan heran. Tinggalkan saja, tidak usah ikut-ikutan. Sudah dijelaskan ini sini. Orang edan gitu saja. Ya, ya percuma kalau Anda bersyukur begini, percuma. Sudah didakwakan seperti begitu kok. Ya, jangan memperkeruh yang sudah keruh. Ya, nah, itu cukup dengan apa? Kajian. Sehingga Ahmadiyah yang seperti begitu, tidak bakal orang Ahmadiyah itu tobat, karena hidayah milik Allah. Maka itu teruskan ngaji saja, tidak usah ikuti. Ahmadiyah bukan, tidak perlu. Lihat itu, si Asampang. Ya.
bermusuhan sampai boleh dibilang ada yang dibunuh segala macam. Ngapain terusan membunuh? Ingat, hidayah milik Allah. Yang membunuh ternyata apa? Perbuatan orang-orang Syiah dilakukan sama dia, kuburiyun. Itu kan orang-orang Syiah, tetapi dia dikatakan Syiah tidak mau. Ngapain susah-susah? Sudah didakwakan seperti begitu, ceplak sajalah. Diam, tenang. Ngaji saja yang lurus. Ingat loh ya, ini akidah, basicnya agama. Nanti terjadi perpecahan segala macam. Oh, Rasul punya, bukan Rasul asmo ya, asal ngomong bukan. Tetapi Rasulullah mempunyai jalan keluar. Contoh ini, mohon maaf ya. Orang yang anti kepada orang yang berzikir, Ali sebenarnya, tuh loh, orang itu anti berzikir, orang zikir kok tidak boleh. Kan begitu tuh. Padahal siapa yang melarang berzikir? Siapa saja yang melarang orang Islam berzikir kafir. Anda boleh berzikir kayak apapun dan memang dianjurkan berzikir, tetapi caranya harus sesuai anjuran Rasul dan Allah. Jika tidak sesuai anjuran Allah dan Rasulnya, maka Anda bukan pengikut Rasulullah. Anda adalah mengadakan faham tersendiri, agama tersendiri. Gitu loh. Siapa yang antipati? Orang berzikir kok nggak boleh. Loh, gitu loh. Iya, siapa yang berkata orang berzikir tidak boleh? Bebas Anda berzikir, tapi caranya harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu saja. Kawan-kawan kita, apa yang dihembuskan? Ya itu sama ustadz-ustadznya tadi. Akan ada orang yang mendakwahkan. Ada dai-dai berada di pintu jahanam. Irbad bin Sariyah. Wow. Ya, kita selesaikan hadis yang ketiga. Silakan azan terlebih dahulu. Fadhal. Silakan hadis ketiga. Ketika bersabda Nabi Muhammad SAW, "Sayakhrujukum fi..." Enggak usah dibaca, salah. Artinya saja. Akan keluar sesuatu kaum akhir zaman. Akan keluar sesuatu kaum akhir zaman. Bukan sesuatu. Akan keluar suatu kaum akhir zaman. Orang-orang muda berpaham jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah. Maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Imam mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat Fathul Bari juzuk 17 pagina 315. 15 pagina 315. Terang dalam hadis ini bahwa akan ada menurut Nabi sekumpulan orang-orang muda yang sok aksi mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasar Al-Quran dan hadis, tetapi keimanan mereka tipis sekali dan bahkan keimanannya keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya ialah bahwa mereka banyak ngomong hadis-hadis dan Quran, tetapi mereka tidak beragama, tidak sembahyang, tidak puasa, dan tidak menjalankan tuntunan agama. Ayo cari apa yang salah. Ini maksudnya kelompok Khawarij, tapi mereka maksudnya bukan banyak ngomong atau tidak beragama. Mereka beragama, sembahyang, puasa, tapi pemahamannya melenceng seperti itu. Salah. Khawarijnya tidak salah.
Tidak disebutkan khawarij. Ya, tetapi faham Anda sudah mulai benar tadi. Betul. Ada yang lain? Betul. Sekumpulan orang-orang muda yang sok aksi mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasar Al-Quran dan hadis. Gak boleh jadi kalau begitu. Ayo. Mengeluarkan Quran dan hadis, tidak boleh. Kalau gitu kita buat apa kita ngaji? Kalau nggak boleh mengeluarkan Quran dan hadis. Bukan artinya mungkin dia tidak hati-hati. Omdo. Tapi dia tidak melakukan. Clear. Omdo. Bukan itu. Melakukan mereka. Faham mereka yang lepas dari pemahaman salafus sholih. Ya. Sayahruju qaumun fi akhiriz zamani ahdathul asnani syufaha'u. Asnani. Orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda? Bukan orang-orang muda itu orang-orang yang muda, bukan. Pengetahuan mereka yang baru sedikit. So aksi keliling antar masjid. Ya, tidak paham ilmu keliling. Sotoy duluan. Semangat jihadnya, semangatnya. Tetapi salah kaprah tidak ngerti. Ali bengkong tidak ngerti. Ya. Loh kok dinamakan Ali bengkong? Orang Jawa loh ya. Itu benar. Ya, kalau alif itu lurus diberi harokat, tidak berbunyi. Alif lurus itu hanya mat. Kalau sudah berharokat, itu masuk alif bengkong atau hamzah. Paham ya? Jadi kalau alif lurus dikasih harokat, itu bacaannya itu hamzah. Lari kepada hukum hamzah. Karena alif lurus itu tidak berbunyi, karena ia bersifat mat. Makanya orang Jawa ngomongnya alif bengkong. Itu maksudnya. Alif yang bengkok kan hamzah. Ya. Orang-orang yang muda ada situ, asalnya sufaha. Tahu artinya sufaha? Orang yang bungu lagi, tolol. Yang oon cekokon, di atasnya jahil. Mohon maaf ini, mohon maaf ya, hadis ini bisa jadi kita kena ini. Ya kan? Hadis ini bisa jadi kita kena ini. Maka jangan menepuk dada dulu kita ini. Bisa jadi kita tamparan buat diri kita, agar kita semangat untuk mempelajari agama. Ya. Perkataan maka disebut khairil bariyah. Banyak ya. Ya khairil bariyah. Ya, di dalam Simtud Durar. Ya, lagu-lagu begitu. Ya. Perkataan-perkataan yang baik yang disampaikan oleh Allah via perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak melampaui, mereka itu membaca. Mereka itu membaca, memahami. Tetapi mereka itu merubah ayat satu dengan yang lain, dirubah-rubah tempatnya untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka itu bab membaca tetapi tidak sampai ke hatinya. Surat berapa itu? Surat 2 ayat 75 sampai 82. Ingat orang-orang Yahudi yang masuk Islam yang mengganti-gantikan, menukar-nukar ayat Allah. Ya, artinya keimanan mereka itu tipis sekali. Ya, seperti keimanannya keluarnya itu loh, busur. Ya. Kalau Anda buka di dalam Sahih Muttafaqun Alaih
di dalam muqaddimah Muslim, banyak orang nanti yang menghina sahabat. Bahkan istri Nabi dihina. Maka dia sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dia sudah keluar dari Islam. Siapa saja yang menghina sahabat Rasulullah SAW, apalagi itu ummahatul mukminat, maka ia sudah keluar dari Islam. Kalau dia berdakwah, walaupun benar suruh tinggalkan kita, sampai bertobat dia, suruh tinggalkan kita. Kalau Anda tidak mau meninggalkan dia waktu berceramah, yang menghina begitu, niscaya Anda masuk golongan itu. Surat 6 ayat 68. Surat 4 ayat 140. Ya. Kesalahan di dalam hadis ini, di dalam menafsirkannya itu, maksudnya itu bahwa mereka itu banyak ngomong hadis, tetapi mereka tidak beragama. Bukan itu. Mereka itu beragama. Ya, mereka sembahyang, mereka puasa, mereka, karena ada hadis yang menerangkan sholat engkau itu lebih hina daripada sholat mereka. Maka tadi kawan kita mengatakan khawarij begitu. Saya tidak menyalahkan, hanya perkataan khawarij di mana itu saja ya. Begitu. Seolah-olah mereka, hafalan mereka Quran bagus loh ya, tapi tidak memahami Quran. Lihat itu, negara Islam Indonesia. Ya, lihat itu. Lihat itu tokoh-tokoh pergerakan. Termasuk partai-partai Islam pergerakan. Banyak. Sehingga mohon maaf, yang mereka lakukan rata-rata surat 2 ayat 159, surat 2 ayat 174, surat 9 ayat 34 yang mereka lakukan. Menjual agama Allah dengan harga yang murah sekali. Ini yang disebut itu tadi. Ingat loh ya, mereka itu ya keluar dari agama seperti meluncurnya anak panah. Artinya iman mereka lepas pada saat itu loh ya. Lalu kemudian iman lagi, lepas lagi, iman lagi, lepas lagi. Nah, ketika lepas kemudian roh dicabut bagaimana? Lah kafir, walaupun bajunya Islam. Makanya itu di dalam surat 9 ayat 84 sulit sekali kita membuktikannya. Ya, kalau mereka sudah berfirqah-firqah, masing-masing firqah merasa dirinya benar. Itu. Maka kita pakai salaful ummah sebagai pemahamannya. InsyaAllah kita besok lanjut. Selama saya masih ada di sini, kita akan terus menerus pakai ini ya, karena ini akidah. Sampai nanti hari Jumat depan, Kamis depan ya, terakhir, kurang seminggu. Semoga saja bisa menyelesaikan ini dalam waktu seminggu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti mohon